Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Banyak berkat, banyak kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Buat teman-teman yang sedang sakit atau ada keluarganya juga yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh ya. Amin. Gimana nih teman-teman, hitungan hari kita udah mau masuk ke bulan puasa atau bulan Ramadan. Insya Allah dipertemukan kembali ya kita semua dengan bulan Ramadan di tahun ini. Amin. Sudah mempersiapkan apa aja teman-teman buat menyambut bulan puasa? Kalau aku pribadi seperti tahun-tahun sebelumnya nggak ada yang spesial sih. Cuman paling nanti belanja kebutuhan khusus buat Ramadan ya, kayak beli kurma, madu, granola, terus belanja buah-buahan lebih banyak. Dan yang paling penting sebenarnya harus menjaga kesehatan biar nanti selama Ramadan bisa terus fit untuk menjalankan ibadahnya ya. Dan tahun ini karena baru belajar untuk mengatur keuangan keluarga, ada hal yang baru yang aku lakukan sebelum menyambut Ramadan, yaitu aku akan bikin budget khusus bulan Ramadan dan aku akan belajar untuk mengatur tunjangan hari raya yang nanti akan didapat supaya nanti THR-nya nggak boncos alias habis nggak jelas gitu ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Bulan April ini di rumah aku bakalan lebih ramai dari sebelum-sebelumnya karena ibu dan adik aku yang dari Palembang bakalan puasa dan ngerayain lebaran bareng-bareng nanti di Bandung. Jadi bulan ini anggarannya memang harus disesuaikan karena anggota keluarganya berubah. Dari yang sebelumnya biasanya cuma ada 2 orang dewasa dan 2 anak-anak, sekarang jadi akan ada 4 orang dewasa dan 2 anak-anak yang usianya 5 dan 2 tahun. Sebenarnya kalau bulan puasa itu nggak ada yang spesial-spesial banget sih ya di keluarga kami. Kebetulan aku dan keluarga nggak terlalu suka makanan manis khas puasa gitu. Kalau suami biasanya cukup minum sirup marjan pakai es sama pisang goreng cukup. Terus kalau aku doyannya juga goreng-gorengan atau pempek kalau buat buka puasa. Nah, ibu dan adik-adik aku juga biasanya sih makan kurma dan buah saja. Terus abis itu sholat maghrib baru makan berat kayak hari-hari biasa ya. Paling nyetok frozen food atau mie instan agak banyak. Siapa tahu kan nanti bangun sahurnya kesiangan buat jaga-jaga. Jadi untuk anggaran bulan puasa ini tuh sebenarnya berubahnya memang lebih karena nambah anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi aku akan memindahkan alokasi tambahan cicilan hutang di bulan sebelumnya untuk nambah di pos belanja bulanan, belanja mingguan, beras, dan aqua. Sisanya masih sama karena gaji suami kan masih sama ya, seperti bulan-bulan sebelumnya, nggak ada kenaikan di bulan Ramadan ini. Jadi yang bisa aku lakukan ya cuma merealokasi budget yang ada. Mungkin buat teman-teman yang juga sama kayak aku, gajinya sama di bulan Ramadan ini, tapi pengeluaran Ramadannya mungkin lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya, bisa dilakukan dengan menekan atau menyesuaikan beberapa pos anggaran lainnya. Misalnya untuk hiburan atau jajan di luar bisa lebih dikurangi. Nah, ini kita lihat ya, budget apa aja yang aku sesuaikan. Pertama, untuk belanja bulanan. Biasanya itu 750.000, aku sesuaikan jadi 1 juta. Terus aku sesuaikan juga budget untuk belanja mingguan yang tadinya 750.000 menjadi 1.250.000. Ini agak banyak aku sesuainya mengingat nanti kan akan ada kebutuhan buat belanja persiapan lebaran ya. Kayak mungkin akan bikin kue kering atau beli ketupat, daging, ayam buat opor dan sajian-sajian khas lebaran lainnya lah ya yang mungkin akan lebih banyak butuh uang. Dan buat beras sama aqua juga aku sesuaikan. Dari yang sebelumnya 150.000 itu jadi 300.000. Sementara buat anggaran-anggaran yang lain seperti jajan anak, susu, popok, tagihan listrik, kartu halo, semuanya itu masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini aku memang menyesuaikan untuk kebutuhan pokok saja ya teman-teman. Karena kan nambah 2 anggota keluarga baru nih, yaitu ibu dan adik aku. Jadinya memang harus disesuaikan karena dikasih makan juga lebih banyak kan ya.
Oh ya, kalau ada yang bertanya-tanya apa aku punya budget khusus untuk buka bersama di luar, itu aku nggak ada budget khusus ya teman-teman. Budget bukber itu aku masukin ke budget hiburan dan nggak banyak karena masih kayak bulan-bulan sebelumnya, karena memang kayaknya nggak akan sering-sering juga buka puasa di luar. Paling nanti sama tetangga-tetangga di kompleks rumah aja. Kalau untuk bukber-bukber suami dengan kolega-kolega kerjanya gitu, biasanya sih aku dan anak-anak gak ikut ya, tetap di rumah aja. Nah ini selanjutnya aku mau share tentang bagaimana aku akan mengatur THR atau tunjangan hari raya yang nantinya akan diterima sama suami mungkin deket-deket pas mau lebaran ya. Pertama, THR-nya akan aku alokasikan untuk kebutuhan hari rayanya sendiri. Misalnya untuk zakat, untuk angpau, bagi-bagi THR nanti pas hari lebaran. Karena memang aku dan keluarga aku akan kumpul lebaran di Bandung. Kemudian untuk parsel lebaran keluarga suami. Terus ada tiket pulang ke Palembang nanti untuk adik aku dan ibu. Kemudian untuk belanja baju lebaran anak-anak. Dan ada jalan-jalan sama foto studio. Untuk kebutuhan hari raya ini aku anggarkan 40% dari THR. Kemudian aku juga anggarkan untuk bayar hutang, kemudian dana pendidikan anak dan juga dana darurat. Untuk hutang ini aku anggarkan sebesar 20%, lebih besar karena rencananya kan tetap mau fokus melunasi hutang ya. Kemudian ada pendidikan 10% dan dana darurat 10%. Untuk hutang dan dana tabungan ini aku alokasikan sebesar 40% juga dari THR. Sisanya sebesar 20% itu dialokasikan untuk kebutuhan suami. Aku dan suami itu kebetulan sama-sama merantau ya teman-teman. Jadi kami tinggal di Bandung ini tuh jauh dari keluarga masing-masing. Keluarga aku ada di Palembang, sementara keluarga suami ada di Jogja. Jadi kalau lebaran kayak gini tuh biasanya kami tuh gantian ngerayain lebarannya. Nah tahun ini jatahnya ngumpul sama keluarga Palembang, keluarga aku. Tahun depan nanti gantian ke keluarga Jogja nih, ke keluarga suami. Ini tuh sudah dibicarakan dan merupakan kesepakatan kami sejak awal pernikahan. Pertimbangannya salah satunya ya biaya ya, karena kalau mau mudik di hari lebaran ke Palembang dan juga ke Jogja sekaligus, aduh itu pasti boncos banget. Dan untuk tahun ini keluarga Palembang memutuskan buat kumpul di Bandung, di rumah kami di sini. Nah, karena kemarin itu kan sebenarnya COVID masih tinggi-tingginya ya, masih parno juga nih bawa anak-anak aku dan anak-anak adik aku yang di Jakarta buat nyebrang pulau, masih ada takut. Jadi atas pertimbangan itu, mending orang yang di Palembang yang anggotanya lebih sedikit dan resikonya minim terpapar COVID. Jadi ya udah deh yang di Palembang aja buat datang ke Bandung. Sementara nanti adik aku yang ada di Jakarta akan nyusul pas hari H Lebaran. Aku mau cerita sedikit ya buat atur-atur budget pas kumpul-kumpul lebaran nanti. Sebenarnya suka bikin gak sadar THR habis itu tuh pengeluaran lifestyle ya. Kayak tiket mudik, jalan-jalan, makan-makan pas lebaran. Belum lagi beli baju lebarannya. Terus kalau punya keluarga yang besar, anggotanya banyak, bagi-bagi THR dan parsel lebaran itu juga lumayan bikin kantong jebol ya. Nah, kalau aku pribadi untuk biaya kumpul-kumpul lebaran nanti, ini aku patungan sama adik-adik aku. Jadi kami 3 bersaudara, semuanya kebutuhan buat lebaran nanti akan dibagi rata. Kebetulan ibu aku kan cuma dapat uang pensiun ya, jadinya memang akan ditanggung sama kami bertiga. Nah, untuk jalan-jalan dan foto studio, biasanya itu kita udah atur jauh-jauh hari nih itinerary-nya, mau kemana aja, uangnya berapa. Jadi nanti kalau udah punya THR akan transfer misalnya dikumpulin ke rekening aku nih. Jadi pas hari H udah ada uangnya kan, tinggal eksekusi aja nih. Dan ini tuh gak apa-apa banget ya teman-teman, kita membicarakan kebutuhan uang lebaran ini sama keluarga. Alhamdulillahnya keluarga aku kooperatif semua, atau aku juga gak tahu apa mereka takut ya sama kakaknya yang galak ini.
Kalau untuk baju lebaran, udah 3 tahun ke belakang kayaknya aku dan suami nggak beli baju lebaran khusus. Karena pasti dalam 1 tahun itu ada beli baju ya, jadi kayaknya nggak perlu juga sih beli baju lebarannya. Dan lagi belajar hidup minimalis juga, belajar mencukupkan dengan apa yang sudah kita punya di rumah, termasuk untuk baju-baju lebaran ini. Kayaknya masih punya banyak baju yang bagus dan pantas untuk dipakai buat lebaran nanti. Paling anak-anak sih ya biasanya yang dibeliin baju karena lebih ke udah gak cukup lagi nih baju lamanya kalau dipakai buat lebaran ini. Terus buat THR, alhamdulillah aku tuh keluarganya gak besar ya. Aku keponakannya cuma sedikit, jadi yang dikasih juga sedikit dan ini gak butuh budget yang gimana-gimana banget. Tapi untuk THR ini itu harus banget disesuaikan dengan kemampuan yang kita punya ya teman-teman. Jangan karena gengsi sama keluarga besar jadi maksain harus kasih THR yang nominalnya gede karena malu pas dilihat sama keluarga besar gitu kan. Takutnya jadi malah jadi beban dan ini gak sehat buat keuangan kita. Dan terus buat parcel, aku tidak membiasakan memberikan parcel kepada teman-teman atau handai tolan. Biasanya sih kasih parcelnya buat keluarga saja. Kalau misalnya kayak sekarang nih aku lebarannya sama keluarga Palembang, itu biasanya kita akan kirim parcel buat keluarga Jogja, keluarga suami ya. Alhamdulillah ini udah selesai bikin budget untuk menyambut Ramadan dan Lebaran nanti. Merasa lebih siap nih aku tahun ini karena sedang belajar mengatur keuangan keluarga dengan lebih baik. Mudah-mudahan THR-nya nanti juga bisa dipakai dengan lebih optimal dan sesuai peruntukan. Jadi nggak hilang, tak berbekas lagi nih kayak tahun-tahun sebelumnya. Dan kayaknya videonya sudah mau selesai. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang melaksanakan. Dan terima kasih sudah nonton video aku sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.